Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Meisya Damayanti, NPM 1810104012, dan rekan saya Muhammad Nazib Alfareza dengan NPM 1810104085. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perumusan teori akuntansi. Yang pertama itu ada teori dan praktik akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accountant pada tahun 1953 mendefinisikan akuntansi sebagai seni atau art mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Teori akuntansi berfungsi untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi dengan karakteristik berikut. Yang pertama, memiliki body of knowledge. Yang kedua, konsisten secara internal. Yang ketiga, menjelaskan dan atau memprediksi fenomena. Yang keempat, menyajikan hal-hal yang ideal untuk mengarahkan praktik akuntan. Kemudian yang kelima, membahas masalah dan memberikan solusi. Jadi pada teori akuntansi yang selama ini dikembangkan memiliki sudut pandang yang berbeda dan kadang bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah perkembangan teori akuntansi yang sudah ada. Kemudian selanjutnya, klasifikasi perumusan teori akuntansi. Teori akuntansi dapat dirumuskan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penalaran yang digunakan, sistem bahasa yang digunakan, dan tujuan perumusan. Selanjutnya, klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dari posisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik akuntansi. Langkah yang digunakan untuk merumuskan teori akuntansi yaitu: pertama, menentukan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, memilih postulat akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan prinsip akuntansi, dan yang terakhir mengembangkan teknik akuntansi. Validitas dari teori yang dikembangkan melalui pendekatan ini sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi dan menghubungkan dengan tepat berbagai komponen proses akuntansi dalam urutan yang logis. Kesalahan yang ada dalam menentukan tujuan dan kemampuan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut akan menghasilkan konklusi yang salah. Kemudian keuntungan dari pendekatan ini yaitu mampu untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan berjalan secara logis. Selanjutnya yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terinci. Proses induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Kemudian ada langkah yang dilakukan untuk merumuskan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama itu mencatat semua observasi, yang kedua menganalisis dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga yaitu hasil observasi kemudian digeneralisasi, dan yang terakhir itu ada pengujian terhadap generalisasi. Atas berbagai langkah tersebut, berbagai hubungan antar variabel yang diobservasi akan terus diamati. Apabila ada hubungan yang jelas, maka generalisasi dan berbagai prinsip dapat dirumuskan. Tujuan yang melandasi induksi ini adalah untuk
merumuskan konklusi teoritis dan bersifat abstrak dari rasionalisasi praktik akuntansi. Kemudian keuntungan dari pendekatan ini yaitu pendekatan ini didasarkan pada kebebasan di mana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini atau disiapkan sebelumnya. Kemudian kelemahan dari pendekatan ini yaitu seringkali observer dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati dan jenis data yang diamati. Kemudian selanjutnya pendekatan etika. Pendekatan etika ini didasarkan pada konsep kebenaran atau truth, keadilan justice, dan kewajaran atau kejujuran. Meskipun pendekatan etika ini memiliki manfaat, pendekatan tersebut tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik akuntansi. Kemudian yang keempat ada pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi dijalankan, dengan tujuan agar perusahaan mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran, internalisasi, dan pengungkapan dampak sosial dari perusahaan. Selanjutnya, pendekatan ekonomi. Pendekatan ini memperhatikan pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknis akuntansi. Kriteria yang dipakai yaitu pertama, kebijakan dan teknik akuntansi harus merefleksikan realitas ekonomi. Kemudian yang kedua, pemilihan teknis akuntansi tergantung dari konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada pendekatan elektrik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan selama ini yang digunakan. Selanjutnya mengenai klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Teori dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda. Dalam filsafat pengetahuan, studi tentang tanda dikenal dengan istilah seimologi. Seimologi dibagi menjadi 3, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Yang pertama, teori sintaktik. Sintaktik berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu, atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Jadi teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Yang kedua, teori semantik. Teori semantik berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena, objek atau peristiwa, dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Teori ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Teori pragmatik dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Selanjutnya, teori pragmatik terdapat 2 pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan pragmatik deskriptif. Pendekatan pragmatik deskriptif bertujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Proses ini merupakan pendekatan induktif yang digunakan untuk mengembangkan teori akuntansi. Pendekatan yang kedua ada pendekatan pragmatik psikologis. Pendekatan pragmatik psikologis yaitu mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Apabila para pemakai laporan keuangan bereaksi, maka reaksi tersebut digunakan sebagai bukti bahwa laporan keuangan bermanfaat dan berisi informasi yang relevan.
Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Yang pertama, teori normatif. Teori normatif berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktekkan dan berusaha membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktekkan. Teori normatif berkonsentrasi pada penciptaan laba sesungguhnya atau true income selama satu periode akuntansi, atau pada diskusi tentang tipe informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau decision usefulness. True income berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Sedangkan decision usefulness menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Kemudian yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain. Selanjutnya, teori akuntansi positif memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan sebagai berikut untuk menguji arti penting output akuntansi di pasar. Pertanyaan pertama, apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh? Yang kedua, apakah biaya akuntansi dalam proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya? Yang ketiga, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi, yakni yang pertama, manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimumkan kepuasan. Yang kedua, manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimumkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi, dan pendanaan perusahaan untuk memaksimumkan kepuasan mereka. Yang ketiga, manajer mengambil tindakan yang memaksimumkan nilai perusahaan. Atas dasar pertanyaan dan asumsi tersebut, teori akuntansi positif berusaha menguji 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah hipotesis rencana bonus. Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba, sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Yang ketiga, ada hipotesis cost politik. Atas dasar cost informasi dan cost monitoring, manajer memiliki insentif untuk memilih laba akuntansi dalam proses politik. Selanjutnya, pendekatan positif telah memberikan kontribusinya bagi pengembangan akuntansi. Yang pertama ada menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. Yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi.
Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dalam memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan-pilihan akuntansi. Yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dengan menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.